Terduga rumah pengedar narkoba digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Puluhan pelaku tindak kriminalitas 3C, curas, curanmor, dan curat diamankan Polres Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali iNews NTB menjumpai Anda, tentunya beragam informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita hari ini, pemirsa. Terduga rumah pengedar narkoba digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4,96 gram sabu siap edar. Terduga pelaku pengedar narkoba Herman, 43 tahun, digerebek di rumahnya di wilayah Terare, Lombok Timur. Saat penggeledahan badan dan pakaian, petugas tidak menemukan barang bukti sabu. Tapi saat menyisir lemari di kamar pelaku, polisi menemukan sejumlah poket sabu siap edar yang disimpan di kotak kacamata. Setelah penggeledahan, pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4,96 gram sabu, timbangan digital, alat konsumsi sabu, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba. Yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menyimpan sabu-sabu. Waktu dilakukan penggeledahan ditemukan di almari kamarnya yang ditaruh dalam satu kotak kacamata warna coklat. Setelah dilakukan pemeriksaan kacamata tersebut, kotak kacamatanya ditemukan 2 bungkus plastik berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelaku tindak kriminalitas 3C, curas, curanmor, dan juga curat diamankan Polres Mataram selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2023. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2023, Polres Mataram berhasil ungkap 80 kasus pencurian dan menangkap 88 orang tersangka. Kasus yang berhasil diungkap diantaranya curas, curat, dan curanmor dengan rincian terdiri dari 9 kasus curas dengan 13 tersangka, 68 kasus curat dengan 72 tersangka, dan 3 kasus curanmor dengan 3 tersangka. Ke-88 orang tersangka saat ini sedang proses menjalani hukum. Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustofa menjelaskan, selama kurang lebih 14 hari melaksanakan kegiatan operasi, berhasil menangani kurang lebih 80 kasus. Ini kurang lebih sebanyak 80 kasus lah perkara-perkara yang kita tangani, kita melaksanakan penyidikan di Polresta Mataram dengan jumlah tersangka 88 tersangka. Dari seluruh kasus yang diungkap, diamankan barang bukti berupa 1 unit PlayStation, 57 unit HP, 11 roda 2, dan mesin air. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2023, Polda Nusa Tenggara Barat bersama Polres jajarannya mengamankan 352 pelaku dari 253 kasus yang diungkap. Para tersangka dan barang bukti dari pelaksanaan operasi jajaran selama 2 pekan digelandang polisi saat gelar perkara. Sebanyak 253 kasus dan 352 tersangka ini merupakan hasil ungkap Polda NTB bersama Polres jajaran. Barang bukti dan para tersangka ini merupakan pelaku kejahatan 3C. Direktur Krimum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan menambahkan, barang bukti dan para tersangka 3C ini mulai dari pencurian HP hingga motor. Alhamdulillah, seluruh laporan 259 tadi bisa kita tangani. Ini bukan hanya di Polda saja, tapi termasuk Polda dan seluruh Polres jajaran. Alhamdulillah dalam waktu 14 hari
ini kita bekerjasama Polda, Polres, dan Polsek maksimal untuk melakukan pengungkapan kasus yang timbul. Para pelaku disangkakan pasal 363 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi tentang kemarau panjang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita perut. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews.
Anda masih menyaksikan iNews NTB pemirsa. Warga di perbatasan desa Kuripan Selatan, Lombok Barat yang terdampak kemarau panjang terpaksa mengkonsumsi air keruh dari aliran parit menyusul mengeringnya sumber mata air. Sejumlah warga di perbatasan desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat terpaksa menggunakan air parit untuk mencuci dan kebutuhan lainnya. Kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir membuat persediaan air di sejumlah desa menipis dan hanya menyisakan air yang tidak layak diminum. Selain meminta perbaikan embung desa, warga juga berharap didistribusikan air bersih dan dibangunkan sumber air di wilayah mereka berupa sumur bor agar tidak lagi kesulitan air bersih saat musim kemarau panjang. Menanggapi ini, BPBD Lombok Barat mengatakan telah membentuk Satgas untuk penanganan bencana akibat dampak kemarau panjang. Kalaupun kami akan tangani lewat dana BCT dengan kedalaman 200 lebih, itu mungkin belum mampu. Artinya BPBD sangat membutuhkan tambahan anggaran. Ya, kita sangat membutuhkan gitu loh, untuk bisa memastikan semua pemahaman tentang kebencanaan ini kepada masyarakat kita gitu. Melalui lembaga-lembaga yang sudah kita bentuk. Ada lembaga yang kita bentuk, Destana ini kan, Desa Tangguh Bencana ini. Dari 120 sekian desa dan kelurahan itu baru kami bisa bentuk sekitar 32,9, kapan 33%. Ya sudah ada 10. Menurut laporan BPBD Lombok Barat, sebanyak 14.000 kepala keluarga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Layar, Kuripan, Gerung, Lembar, dan Sekotong, mulai mengalami krisis air bersih. Data BPBD Lombok Barat, 5 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 14.320 jiwa. Dengan rincian Kecamatan Lembar 2.844 jiwa, Kecamatan Batu Layar 2.877 jiwa, Kecamatan Kuripan 2.252 jiwa, Kecamatan Gerung 396 jiwa, dan Kecamatan Sekotong 5.951 jiwa, hingga menjadi total 14.320 jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perhelatan MotoGP Oktober mendatang terus dimantapkan, salah satunya racing line sirkuit Mandalika diperkuat. Jelang ajang MotoGP pada Oktober mendatang, persiapan terus dimantapkan, salah satunya dengan memperkuat racing line sirkuit. Penguatan racing line ini dilakukan dengan menggelar kegiatan balapan di sirkuit Mandalika, salah satunya baru-baru ini Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Ajang balap Sunday Race ini sebagai pemanasan untuk membentuk racing line sehingga ketika kendaraan melintas dapat melaju dengan cepat. MGPA menilai semakin sering sirkuit Mandalika digunakan untuk kegiatan balapan, maka lintasan sirkuit akan semakin bagus, lantaran akan membuat cangkraman ban semakin lengket, terutama saat melintas di tikungan. Dengan seringnya sirkuit dipakai untuk balapan, nggak hanya balapan, mungkin track day, mobil dan motor, jadi semakin bagus untuk racing lainnya. Jadi semakin lengket sirkuitnya, semakin dipakai, debu-debu juga tidak menempel di aspal, jadi akan lebih bagus lah untuk persiapan. Sementara itu, MGPA memastikan perhelatan MotoGP Series ke-5 yang dijadwalkan pada 13 hingga 15 Oktober mendatang telah siap digelar di sirkuit Mandalika tanpa adanya perbaikan lintasan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan poster dan juga spanduk bakal calon legislatif yang terpasang di jalan utama ditertibkan Satpol PP Lombok Tengah. Pencopotan baliho tersebut melantarkan dinilai mengganggu arus lalu lintas. Poster, banner, hingga spanduk bakal calon legislatif yang terpampang di jalan sekitar Kota Praya Lombok Tengah ditertibkan anggota Satpol PP. Pencopotan dilakukan lantaran dinilai mengganggu lalu lintas. Poster dan spanduk ini dinilai membuat jalan semrawut dengan letak yang tidak tertata sehingga harus dilakukan pencopotan. Tak hanya poster, bacalek poster lain seperti banner, iklan, dan spanduk yang dianggap mengganggu juga dicopot. Pol PP berhasil mencopot puluhan spanduk dan poster. Penyisiran baliho yang semrawut ini dilakukan mulai dari pintu masuk Kota Praya dan di dalam kota. Pencopotan sendiri telah dilakukan sudah jauh-jauh hari dan akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi poster baliho terpasang bukan di tempatnya. Kampanye tidak hanya untuk jalan, yang lain-lain juga
yang ditempatkan di tempat yang tidak benar, atau ada tempat yang kira-kira kan contoh seperti misalnya kita datang dari timur tidak melihat dari barat, yang barat tidak melihat timur, akibat dari keberadaan spanduk ya tentu kita copot juga untuk keselamatan para pejalan lalu lintas. Sementara itu, baliho dan billboard bacalek di jalan Kota Praia hingga kini masih terlihat dan belum ada tindakan dari Bawaslu setempat. Dari Lombok Tengah, Aima Widawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usia senja tidak menyurutkan seseorang untuk bermanfaat. Dan informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkuk-angkuk, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkuk-angkuk, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews NTB. Seorang kakek di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat menjadi pahlawan bagi warga sekitar karena di usia senjanya Idrus Sahidu mengabdikan diri melestarikan lingkungan untuk mengembalikan mata air yang hilang. Hidup di bumi ini bukan hanya berbuat baik bagi sesama manusia saja, tetapi kita harus berbuat baik dengan alam. Itulah semboyan yang dipegang Idris Sahidu, 64 tahun, kakek 6 cucu yang sisa hidupnya dihabiskan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Di usianya yang mulai senja, Idris Sahidu menghabiskan hari-harinya untuk menjaga dan melindungi sejumlah mata air yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bersama istri tercintanya Hanisha 62 tahun, Idris Sahidu yang oleh warga sekitar akrab dipanggil ayah tanpa merasa lelah, hari-harinya berjalan mengelilingi hutan dengan membawa beberapa bibit pohon beringin yang sebelumnya dibudidaya sendiri di halaman rumahnya. Kakek ini memasuki kawasan hutan untuk menanam pohon di sekitar areal mata air. Menjaga mata air dan menanam pohon ia lakukan secara sukarela tanpa pamrih. Terkadang warga sekitar beranggapan dirinya kurang waras. Walaupun mendapat cemooh, Idris Sahidu tetap saja memasuki hutan dan melakukan penanaman pohon sesuai niatnya untuk tetap menjaga mata air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Saat ini ada sekitar 3 sumber mata air yang kerap disambanginya, walaupun jarak satu mata air dengan mata air lainnya cukup berjauhan. Dengan sisa tenaganya yang sudah tidak muda lagi, kakek yang hidup sederhana ini terlihat semangat. Daerah yang membutuhkan untuk penyelamatan mata air. Kami pun siap selama masih ada sisa usia ini, kami akan berjuang untuk menyelamatkan mata air ini. Kakek Idris sangat berharap adanya campur tangan dari pemerintah dan pihak perusahaan untuk menjaga mata air dan melarang terjadinya penebangan pohon di sekitar areal mata air. Dari Sumbawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pecinta trekking, Bukit Telaga di Sembalun, Lombok Timur menjadi wisata alternatif pendakian. Selain hamparan sawah dan luas, pemandangan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi akan memanjakan mata wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Aktivitas mendaki gunung merupakan salah satu olahraga yang kini menjadi aktivitas wisata yang sangat populer. Melewati medan terjal dan keluar dari zona nyaman menjadi cara terbaik buat menikmati keindahan alam. Bagi penikmat wisata trekking yang tidak terlalu kuat mendaki, Bukit Telaga di Desa Sembalun menjadi wisata alternatif pendakian yang sayang jika dilewati. Sekarang kita ada di mana? Kita udah ada di Bukit Telaga. Bukit Telaga. Nah. Ketinggiannya berapa mdpl ini? 1.500-an mdpl. 1.500-an. Hamparan sawah dan hijaunya rerumputan bak lukisan ini menemani perjalanan menuju puncak. Ya Allah, itu jalanan di bawah, Tradikers. Sempit banget, terus kanan kiri tuh semak-semak. Masih jauh nggak sih, Mas? Bentar lagi. Bentar lagi? Ngapain tuh bawa minuman? Mau bikin ini, liker apa, mocktail? Enggak, ngasih sesuatu ntar. Mau ngasih sesuatu? Yaudah sini, boleh minum nggak? Enggak. Hah, nggak boleh? Soalnya ini air garam. Air garam? Buat apaan? Nanti dah. Ya udah deh. Kita lihat aja. Lu bikin penasaran aja deh. Kita mau ngikut aja sama kuncen di sini. Ya udah, kita ikut yuk. Yuk. Bukit Telaga bagi masyarakat setempat merupakan bukit yang strategis, terutama oleh para gembala dijadikan sebagai pusat pengendali dan pengontrol ternak-ternak mereka. Sapi-sapi biasanya digembalakan pada hamparan savana dan daun yang berada tepat di bawah bukit ini di sebelah baratnya. Jadi mereka ini memang sering dikasih garam sama yang punya untuk menjaga biar mereka nggak jadi liar. Setelah cukup puas bermain dengan kumpulan sapi, jangan lupa meneruskan perjalanan ke puncak ya. Sampai di puncak, kita tak akan pernah bosan memandangi sekeliling Bukit Telaga. Hamparan sawah dan luas, pemandangan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi akan memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Berdiri di atas Bukit Telaga membuat kita akan terasa sangat dekat dengan Gunung Rinjani. Ya,
Karena memang bukit ini sebenarnya menyatu dengan Gunung Rinjani dan hanya dibatasi oleh hutan juga semak belukar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pantai Telawas di Kabupaten Lombok Tengah, satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Di objek wisata ini, para pengunjung dapat bersuah foto dengan latar belakang pesona alam yang menakjubkan. Pantai Telawas terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu daya tarik wisata berupa pantai dan alam perbukitan yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam dengan luas 35,90 hektar. Kawasan Taman Wisata Alam Telawas ini masuk dalam pengelolaan BKSDA Provinsi NTB di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk berkunjung ke Pantai Telawas diperlukan waktu sekitar 40 menit dari Pantai Kuta Mandalika ke arah barat dengan melewati Jalan Kuta, Selong Belanak, dan Pantai Mawi serta Pantai Semeti. Bagi pengunjung, Pantai Telawas merupakan incaran untuk spot foto dengan panorama pantai dan barisan perbukitan. Pantai yang didominasi oleh bebatuan seperti yang terlihat di belakang kita, yaitu bebatuannya berbentuk seperti tarikan. Ini adalah Pantai Telawas ya, atau bisa juga disebut dengan Raja Ampatnya Lombok. Jadi untuk menuju ke sini itu dibutuhkan sedikit perjuangan, mulai dari melewati pesisir pantai, bebatuan, sampai mendaki sedikit bukit-bukit terjal agar sampai ke tempat ini. Untuk mencapai lokasi, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 bagi pengguna mobil. Bagi wisata yang berkunjung ke Pantai Telawas, disarankan untuk membawa perbekalan makanan sendiri karena di objek wisata ini belum ada pedagang. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Pantai Telawas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Dan saya Rengganis mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.